Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nurhayati dengan NIM 2106110534 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, kelas B, jurusan Teknologi Pertanian, Universitas Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital, yaitu kolaborasi online, dengan dosen pengampu Ibu Nur L. Goldameir, SSI, MSI. Nah, di video ini saya akan berkolaborasi online dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams atau MS Teams. Di sini nantinya di video ini saya akan berdiskusi dengan menggunakan aplikasi MS Teams, di mana saya akan menjelaskan materi tentang petani sebagai penggarap yang nantinya teman-teman saya akan bertanya dan berdiskusi. Terjadilah di sini kolaborasi online antara berdiskusi antara satu atau dua atau lebih. Kali ini saya akan berkolaborasi dengan menggunakan MS Teams. Nah, di sini caranya berkolaborasi online itu dengan berdiskusi dengan teman-teman sekelompok saya dengan cara mempresentasikan materi, yaitu materinya itu petani sebagai penggarap. Nah, nantinya diskusi ini berjalan dengan adanya pertanyaan dari teman-teman yang ada di MS Team ini, yaitu teman-teman kelompok saya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah. Yang pertama itu kita membahas tentang petani sebagai penggarap. Nah, apa sih itu petani gitu kan? Petani itu adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, yaitu dengan cara pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk memperoleh hasil tanaman tersebut yang baik. Selanjutnya itu ada petani sebagai penggarap. Apa sih perannya gitu kan? Peran apa yang dipegang petani sebagai penggarap itu? Peran utamanya itu dia memelihara tanaman dan hewan ternak agar mendapatkan hasil yang diperlukan, hasil yang maksimal, hasil yang berkualitas. Selanjutnya, kegiatan apakah yang dilakukan oleh petani sebagai penggarap ini gitu? Yang pertama itu ada penyiapan tempat, penyemaian atau pembibitan. Yang kedua itu pengolahan tanah. Sebelum kita melakukan penanaman, kita terlebih dahulu kita melakukan pengolahan tanah. Yang ketiga itu ada penanaman. Setelah kita melakukan pengolahan tanah, pasti kita melakukan penanaman tanaman agar tanaman itu tumbuh gitu. Yang keempat, ada pemupukan. Setelah kita melakukan penanaman, kita lakukan pemupukan, misalnya dengan menggunakan pupuk organik, pupuk anorganik gitu kan. Selanjutnya itu ada penyiangan tumbuhan pengganggu. Kita seleksi tanaman-tanaman pengganggu seperti gulma, agar tanaman itu bisa berkembang atau tumbuh dengan maksimal tanpa adanya hambatan. Yang keenam itu ada pengaturan air. Yang ketujuh ada pemberantasan hama dan penyakit. Yang kedelapan itu ada panen dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada penyemaian, tempat penyemaian atau pembibitan. Seperti bisa kita lihat di sini ada kayak tempat penyemaian gitu. Nah, mereka itu menyiapkan biji terdahulu sebelum ditanam, sebelum melakukan pengolahan tanaman. Yang kedua itu ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah berguna untuk memperbaiki kondisi tanah serta akan ditambahkan pupuk organik setelah ditanami bibit dan dilanjutkan dengan pupuk anorganik.
Selanjutnya itu ada penanaman. Kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan petanaman yang dibudidayakan itu disebut penanaman. Selanjutnya ada pemupukan. Pemupukan ini awalnya itu sebelum ditanami bibit dipupuk pakai pupuk organik. Lalu setelah ada bibit pakai pupuk anorganik agar lebih cepat pertumbuhannya dan lebih maksimal gitu. Selanjutnya ada penyiangan tumbuhan pengganggu. Penyiangan tumbuhan pengganggu ini dengan apa? Dengan cara menghilangkan tumbuhan yang tidak diinginkan seperti gulma, agar tanaman ini bisa tumbuh maksimal dan tumbuh sesuai umur dianya gitu. Selanjutnya ada pengaturan air. Pengaturan air ini fungsinya itu untuk memenuhi kebutuhan air di daerah pertanian yang curah hujannya itu rendah, bahkan tidak ada membantu penyerapan unsur hara. Maksudnya gimana? Maksudnya pengaturan air ini dia untuk membantu penyerapan unsur hara. Jadi unsur hara yang masuk itu agar terserap oleh tanaman. Selanjutnya ada pemberantasan hama dan penyakit. Cara pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan pestisida seperti inseksida, fungisida, dan herbisida. Selanjutnya itu ada panen. Nah, setelah semua proses dilakukan, maka akhirnya yaitu panen. Yang mana panen itu adalah pemungutan hasil sawah atau di ladang setelah kita tanam, setelah kita pupuk, setelah kita melakukan perawatan. Nah, sudah selesai. Apakah dari teman-teman yang ada di MS Team ini dari kelompok saya ingin bertanya? Silakan. Nah, apakah ada yang bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan kepada Cici. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Cici. Saya ingin bertanya, bagaimana seorang petani agar mendapatkan tanaman atau tumbuhan yang berkualitas? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cici yang sudah berdiskusi atau bertanya. Nah, tadi pertanyaannya itu bagaimana cara menghasilkan hasil pertanian itu yang maksimal gitu kan, yang bagus. Apakah benar, Cici? Iya, benar. Nah, jawabannya itu yang pertama itu kita dengan menggunakan pupuk organik gitu kan. Dengan pupuk organik ini pasti dia akan menghasilkan hasil yang maksimal karena dia mengandung unsur hara atau yang akan memperbarui sifat fisik, sifat kimia, biologi tanah. Yang kedua itu melakukan perawatan terhadap tanaman seperti pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Yang ketiga itu ada mengelola tanah yang baik. Yang keempat itu ada pemeliharaan bibit unggul sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, semua cara ini harus kita lakukan untuk kita menanam tanaman agar tanaman itu menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Nah, bagaimana Cici dengan Jaya? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya dan jawabannya dapat saya pahami. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa aplikasi ini tuh bisa untuk berdiskusi secara online.
kita bisa bertanya kepada teman sekelompok kita, atau kita saling bekerja sama dalam sini kan, bagaimana konsep pekerjaan ini gitu. Di sini saya terapkan untuk presentasi, berdiskusi kepada teman sekelompok saya, yang mana yang belum paham akan ditanyakan dan akan saya jawab. Di sini ada unsur berkala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.